dari kembaran anak manusia kedua yang dari timur dunia Indonesia. Anak manusia pertama, Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Matius pasal 12, ayat 46 sampai dengan ayat 50, sedang Yesus lagi bertutur dengan orang banyak itu, kelihatanlah ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar, hendak bertutur dengan dia, Yesus. Ibu Yesus dan adik-adik Tuhan Yesus lagi datang rombongan untuk bertemu Yesus atau si Manuel. Anaknya bukan anak kandung benih dari Adam, tapi kandungan dari Roh Kudus. Ayat 47, maka kata orang kepadanya, tengoklah ibu saudara Tuhan berdiri di luar, hendak bertutur dengan Tuhan. Nah, orang lain tidak panggil Yesus, tapi dia tidak berkata Tuhan Yesus, hanya berkata Tuhan, ibu saudara Tuhan, Tuhan Yesus, bukan Tuhan, Tuhan. Ada ibu dan adik-adiknya. Ayat 48, maka jawab Yesus kepada orang berkata demikian itu, siapakah ibuku? Ini jawabnya. Dan siapakah saudara-saudaraku? Ayat 50, karena barang siapa yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, kata Tuhan Yesus, bukan si Manuel yang bicara, Tuhan Yesus. Nanti ada tempat tersendiri si Manuel bicara, yaitu Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, itu si Manuel yang bicara, bukan Tuhan Yesus. Kalau ini Tuhan Yesus yang bicara. Siapa yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, ialah saudaraku laki-laki dan saudaraku yang perempuan dan ibuku adanya. Tuhan Yesus tidak begitu mengakui mutlak bahwa Maria ibunya. Dan adik-adiknya Tuhan Yesus adalah Bunda Maria bersuami dengan Yusuf. Sesudah Tuhan Yesus lahir, si Manuel lahir, Yusuf dan Maria hubungan suami istri, punya anak 4 laki, 2 perempuan. Kita baca ayatnya, Matius 13, ayat 55 sampai 58. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Yusuf, bapaknya tukang kayu. Dan bukankah ibunya bernama Maria? Dan saudara-saudaranya, bahasa Batak, Anggina, adiknya. Immanuel punya adik. 4 laki, 2 perempuan. Bukan ayat 55, bukankah ia ini anak tukang kayu, dan bukankah ibunya bernama Maryam dan saudara-saudaranya. Yakub, itu adiknya si Manuel. Dan Yusuf, dan Simon, dan Yudas. Bukan Judas Iskariot, Judas. 4 laki. 56, dan lagi saudaranya yang perempuan itu pun, bukankah semuanya ada di antara kita di sini? Perempuan itu di dalam terjemahan lain jamak. Jadi ada 2 paling sedikit. Jadi 4 laki, 2 perempuan, 6. Bunda Maria melahirkan 7 anak. 7. Mengapa Tuhan Yesus bilang, siapa ibuku? Siapa saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan? Yang melakukan kehendak Bapa. Melakukan firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Sayalah orang pertama di kolong langit ini. Kembarannya, si Manuel. Yang melakukan seluruh ayat Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Terjelma dalam daging saya, ayat-ayat Alkitab itu. 9 buah roh saya punya. Itu bukan pemberian Allah. Saya dapat sendiri dengan mematikan daging tabiat berdosa. Mati-matian. Dibantu nama Yesus yang berkuasa itu. 9 karunia roh ada setiap pelayanan anak manusia ini. 9 karunia roh.
tapi tidak mempunyai 9 karunia roh saya, anak manusia. Allah tunjukkan itu 2, 3, 4 dalam setiap pelayanan. Belum pernah tidak terjadi 9 karunia roh itu. Karena Allah yang berbuat itu, bukan manusia punya. Kalau buah roh saya punya. Saya bisa keluarkan buah roh sembarang waktu. Nah, apa kata Tuhan Yesus? Ayat 56. Dan lagi saudaranya yang perempuan itu, bukankah semuanya dia di antara kita di sini, dan dari mana ke ia beroleh segala perkara itu? 57. Maka mereka itu menaruh syak akan dia. Menaruh syak. Berkurang kepercayaan. Nggak menarik lagi. Tetapi kata Yesus kepada mereka itu, seorang nabi bukannya tiada terhormat, kecuali di dalam negerinya dan di dalam rumahnya sendiri. Terhormatnya di luar. Kalau di keluarga nggak terhormat. Maka di sana tiadalah dapat ia mengadakan barang sesuatu mujizat, sebab mereka itu tidak percaya. Dari ayat yang kita baca, Tuhan Yesus adalah nama dari Allah. Ditempel kepada si Immanuel. Jadi, boleh kita bilang Tuhan Yesus, boleh. Tapi nggak ada gambar ya, nggak ada muka. Menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, tutup mata. Tidak boleh ada patung Yesus. Tidak boleh ada patung orang-orang suci yang sudah mati. Kalau ada patung itu nanti roh kuntilanak datang, roh iblis datang. Karena masih berhubungan dengan orang sudah mati. Biar orang itu sudah di sorga. Iblis menyamar, suka memakai rupa orang sudah mati datang, supaya orang itu bisa menerima orang mati itu. Pakai muka orang mati. Pakai suara orang mati. Aku mbamu wis teko, kata orang dirasuk setan. Sehingga diterimalah. Padahal iblis itu. Jadi iblis selalu bekerja kalau ada orang agama yang masih memakai orang sudah mati, yang sudah selamat, sudah di sorga, dipakai gambar-gambar ini. Termasuk gambar Tuhan Yesus, gambar si Immanuel. Itu bukan gambar dia. Jadi siapa yang membuat itu, menyembah itu sama dengan menyembah berhala, memberhalakan. Siapa itu? Itu anak orang lain. Pendusta. Pembohong. Gambar Tuhan Yesus yang di rumah-rumah kalian itu anak orang lain pembohong itu. Pendusta itu. Itu hanya gambar dibuat untuk menipu kalian. Makanya orang mendengar suara Tuhan tahu kalau itu bukan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus berbicara, bersuara kepada manusia. Nah, perhatikan. Yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki. Sayalah orang pertama kembarannya. Barulah nanti menyusul perempuan-perempuan, ibu-ibu yang melakukan seluruh kebenaran Alkitab ini. Semua ucapan Tuhan Yesus yang diucapkannya di dalam Alkitab ini, apakah kalian sudah lakukan, pendeta-pendeta? Saya jawab, belum ada pendeta-pendeta yang melakukan seluruh ucapan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Belum ada. Kalau berani mengatakan berhadapan dengan saya akan tunjuk bahwa saudara berdusta. Pendeta-pendeta, sarjana dokter master teologi opat, siapapun dia, mau pastor mau siapa, tidak ada yang berani mengaku saya sudah melakukan apa yang dipesankan Tuhan Yesus. Semua kalian langgar. Itu tanda bahwa kalian hanya butuh nama itu, memakai nama itu, dan senang dengan nama itu. Tetapi kalian banyak menipu diri sendiri, belum menipu orang lain, menipu diri sendiri. Banyak berdusta berbohong kalian, banyak munafik dan tidak jujur. Dan Allah melihat itu. Bunda Maria melahirkan 7 dari rahimnya. Jadi Bunda Maria sendiri tahu kalau anak yang dia lahirkan itu bukan anak dia, itu kandungan dari Roh Kudus, dan dia sangat hormat, dan dia tidak berani mengganggu. Maka Tuhan Yesus berkata, siapa ibuku? Jadi yang berkata itu bukan si Immanuel. Kalau si Immanuel yang bicara, oh ya, beda lagi. Kalau Tuhan Yesus bicara, beda lagi. Jadi banyak orang tidak bisa membedakan yang mana si Immanuel yang berbicara, yang mana Tuhan Yesus berbicara. Nah, kalau mau tahu, ini semua Alkitab sudah dibuka.
Ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemane, dia berdoa, berpeluh, habis keringat darah, lalu mulai dia berdoa, kalau boleh lalulah cawan daripada aku, tapi bukan kehendak-kehendakmu. Kalau boleh, lalukan cawan nanah dosa ini. Lalukan. Dia seperti mau menolak kalau boleh. Ini bukan Tuhan Yesus. Ini si Manuel. Awas. Sesat kalian nanti. Kalau bilang itu Tuhan Yesus. Masa Tuhan Yesus? Lalu Tuhan Yesus berdoa. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Bapakku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Siapa yang berdoa itu? Itu bukan Tuhan Yesus. Itu si Manuel. Karena si Manuel mau mengalami kematian ketika nama Yesus dicabut dari si Manuel. Aduh, si Manuel orang sempurna ini, nggak berdosa ini, mulai ketakutan dia sebab kematian ini mulai datang mencekam. Jadi yang berdoa itu bukan Tuhan Yesus. Itu si Manuel. Maka saudara kita Muslim bilang, masa Tuhan Yesus, Tuhan kok berdoa kepada Tuhan atau kepada Allahnya? Mengapa kau meninggalkan aku? Kok Tuhan berdoa? Bukan Tuhan berdoa, itu si Manuel yang berdoa. Hebat Rasul Paulus doa. Hebat anak manusia membuka semua kesesatan, kebodohan di dalam Alkitab. Dari pihak agama Kristen, sedunia, aliran Protestan, Pentakosta, Katolik, semua satu dunia. Dan agama Muslim juga mengertikan, maka anak manusia datang untuk menjawab. Kesulitan orang Muslim akan dijawab oleh anak manusia sehingga manusia diselamatkan mereka. Dari ketidakmengertian menjadi mengerti. Karena mereka berkata, kok Tuhan Yesus itu, kalau dia Tuhan, kok dia berdoa? Mengapa kau meninggalkan aku? Kok Tuhan meninggalkan Tuhan? Seolah-olah begitu. Padahal si Manuel itu yang berdoa. Karena nama Yesus ini kan berkuasa. Begitu dicabut nama ini, mati dia. Ditempel lagi nama ini, hidup dia. Nah, yang bangkit ke surga itu si Immanuel. Nama Yesus tidak naik ke surga. Nah, saya mengapin si Buaya juga sudah mati. Dikubur oleh tabiat berdosa saya ini. Kemudian saya bangkit, dibangkitkan oleh roh yang membangkitkan si Manuel. Yesus tidak mati dibangkitkan loh. Si Manuel yang mati dibangkitkan. Akhirnya kami dua-dua sama-sama dibangkitkan. Mau tahu ayatnya? Oke. Ajaib, Alkitab sudah dibuka. Roma 8. Maka tidak ada orang bisa membuka ayat Alkitab ini kalau bukan anak manusia, Rasul Paulus 2. Kesesatan-kesesatan gereja organisasi akan disucikan, dibersihkan oleh anak manusia ini. Dengar saja seterusnya. Setiap kalian ketik Pondok Nabi 2003 akan keluar ini. Kalian dengar semua. Baru kalian dibersihkan dari kesesatan, kebodohan, salah tafsir, kekafiranmu, ketidakmengertianmu. Mari kita baca Roma 8 ayat 11. Tetapi jikalau roh dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu diam di dalam dirimu, maka ia itu yang membangkitkan Kristus Yesus. Nah, Tuhan Yesus Kristus berbeda dengan Kristus Yesus. Kalau Kristus Yesus anak manusia mengapin si Buaya di sini. Jangan kalian pikir ini Yesus Kristus dengan Kristus Yesus sama. Belum bodoh kalian, anak dari mana kalian belajar firman? Belajar sembarangan. Makanya nggak boleh, mesti ada rasul yang membimbing kalian. Ada roh Tuhan yang berbicara dalam dirimu, baru benar, baru nggak sesat lagi. Maka gereja-gereja agama Kristen sedunia sesat. Anak manusia datang untuk menolong kalian yang tersesat dalam kegelapan kebodohan ini. Sekali lagi, tetapi jika roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu diam di dalam dirimu, maka yaitu yang membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati itu akan menghidupkan juga tubuh kamu yang fana itu dengan rohnya yang diam di dalam dirimu. Kalau seorang menerima baptisan Roh Kudus, bertanya jawab dengan Allah, itulah Roh Kudus.
Roh Kudus inilah yang membangkitkan si Immanuel, yaitu Tuhan Yesus. Nah, ditempel lagi nama Yesus, bangkitlah si Immanuel. Itu dikatakan Tuhan Yesus bangkit. Nah, itulah yang juga membangkitkan Kristus Yesus, mengapin si buaya. Kristus Yesus anak manusia itu. Kalau Kristus Yesus itu, permulaannya, itu dibawakan oleh Rasul Paulus pertama. Kalau kalian baca Alkitab, Rasul Paulus pertama lah yang menerima ilham wahyu itu, rahasia yang tersembunyi itu mengenai Kristus Yesus itu adalah anak manusia. Kalau Tuhan Yesus mengatakan anak manusia dari timur dunia. Kalau Tuhan Yesus Immanuel, anak manusia dari Israel. Tuh, tambah jelas ya. Nah, dari Israel, dari timur, dua dong. Jangan bikin satu. Kalau bikin satu, pendeta guru sekolah minggu, kau bikin malu di YouTube itu. Tuhan Yesus hanya satu yang kau tahu. Yesus Alpha satu, Yesus Omega dua. Nah, dua-duanya ini adalah Allah yang berperan menempelkan nama Yesus kepada si Immanuel. Nama Yesus juga ditempel kepada mengapin si buaya. Makanya kalau kalian datang kepada Rasul Paulus sudah dibuka seluruh Alkitab ini, tidak ada kesesatan lagi. Karena suara Tuhan yang membuka ini melalui Rasul Paulus 2. Dan melalui anak manusia. Jadi, nama Yesus ditempel, si Immanuel bangkit lagi. Jadi jangan pernah berkata lagi, kok Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa. Si Immanuel yang berdoa karena nama Yesus dicabut. Nama Bapa dicabut. Wah, orang ketakutan, maka hidup kekal itu. Coba Tuhan Yesus, nama Tuhan Yesus tidak dicabut. Si Immanuel akan kekal, nggak bisa mati. Makanya anak manusia ini akan diangkat hidup-hidup nanti, tidak mati lagi di kuburan di tanah, karena sudah ditempel nama Yesus. Sudah mati daging, tabiat berdosa, dan akan diangkat hidup-hidup seperti Elia, Henok, nanti setelah 30 tahun selesai pelayanan satu dunia ini. Jadi, sangat hebat firman ini. Maka kalian berhenti mulai mengajar berkhotbah tentang kesesatan-kesesatan itu. Allah Tritunggal, Allah Anak, Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Berhenti sudah. Sudah datang anak manusia. Kalian gak laku lagi berkhotbah. Begitu anak manusia muncul. Dan orang akan mendengar. Wah, ini betul, ini Rasul ini. Betul dia anak manusia ini. Makanya kalau kalian terbab suruhku mendengar suara, kalian tanyakan, siapa ini mengapin si buaya? Siapa? Jangan pakai logika kalian bicara. Kalian nanti kena hukuman kutuk dari Allah karena kalian menghina urapan dari Allah yang ada dalam diri anak manusia ini. Nah, anak manusia ini sudah diurapi oleh Allah. Nama Yesus ditempel dan tidak akan mati, dikubur lagi. Dia akan diangkat hidup. Dan kalian nanti akan menyaksikan itu. Kalau kalian masih hidup. Tunggulah 30 tahun lagi. Selesai saya pelayanan satu dunia. Barulah diangkat hidup. Baru kalian bilang, wah pondok Nabi ini hebat dahsyat. Kemuliaan bagi Allah di tempat mati. Terberkatilah kalian semua dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hendaklah kita